Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Yuliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD Sabdik SDN Sidomekar 3 Kabupaten Jember. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang guru di SDN Sidomekar 3, Bapak Yulianto, wali kelas 5 di SDN Sidomekar 3. Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Ibu. Oke. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Pak Yuli. Sebelumnya saya nanti akan melaksanakan observasi di kelas jenengan. Dan sebelum melakukan supervisi kelas, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Pak Yuli. Baik Ibu. Oke. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi supaya Bapak lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya berikan. Yang pertama adalah kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan dalam supervisi nanti apa nih Pak? Berdasarkan modul ajar yang saya rancang, saya nantinya akan mengajarkan pada murid. Dalam pembelajaran matematika kali ini, saya mempunyai tujuan untuk menghitung keliling semua bangun data. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran jenengan di kelas adalah menentukan keliling dari semua bangun datar ya. Jadi dan bagaimana juga dengan area pengembangan Pak yang ingin Saman capai dalam pembelajaran di kelas nanti? Untuk pembelajaran hari ini, saya menggunakan dua area. Area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya nanti saya anak-anak tujuannya untuk mampu menghitung keliling bangun data, dan untuk area keterampilannya anak-anak menghitung keliling dengan keterampilannya sendiri. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi ada dua area pengembangan, yaitu pengembangan keterampilan dan pengembangan secara pengetahuan. Baik Pak, untuk itu saya juga ingin tahu bagaimana nanti model dari pembelajaran dan strategi pembelajaran yang akan jenengan terapkan di kelas 5. Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan emosionalnya. Nah, saya juga akan mengandalkan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Ya, dan untuk keterampilannya dan keaktifan siswanya Bu, untuk model pembelajarannya saya nanti menggunakan PBL, Problem Based Learning, dan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa strategi pembelajaran di kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan problem based learning dan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab kepada anak-anak. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran yang akan Bapak gunakan, media pembelajaran yang bisa Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran penghitung keliling Pak? Untuk media pembelajaran nanti saya menggunakan media yang real dan digital, dan ada juga nanti LKPD yang bergambar itu. Oh, seperti itu ya Pak. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan pembelajaran keliling di kelas 5? Kebetulan hari Jumat nanti saya ada pelajaran matematika Ibu, bisa langsung ke kelas saya. Terima kasih Pak. Jadi nanti saya akan hadir di kelas jenengan pada hari Jumat. Jam pelajaran ke berapa ya Pak? Hari pertama. Jam pertama ya. Terima kasih Pak Yuli untuk percakapannya di pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kelas panjenengan di kelas 5 hari Jumat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Untuk hari ini, ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita
kita harus mengondisikan dulu kelas kita. Ya, yang pertama dilihat bawah-bawah meja kalian bersih apa enggak? Sudah. Nah, kalau sudah bersih, baru yang kedua mengondisikan pakaian kalian. Sudah rapi apa enggak? Nah, sudah. Nah, terus yang ketiga persiapan untuk berdoa. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya adalah Mas Enggar. Ayo. Setiap hari kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Apa tujuannya? Punya rasa nasionalis. Itulah tujuan kita. Kenapa setiap hari kita menyanyikan lagu Indonesia? Baik, sebelum pelajaran ini dimulai, siapa hari ini yang tidak masuk? Kenapa Haris? Oh, tidak masuk. Hah? Sakit? Kamu lagi juga? Rek? Ya. Sakit kenapa? Sakit juga. Jadi dua ya tidak masuk. Haris sama Rek? Ya. Ya, semoga kita doakan agar teman-teman kita besok hari Senin lagi akan bisa memasuki ini pelajaran seperti biasa. Oke, untuk kita merefresh otak sebelum menghadapi pembelajaran, kita akan menggunakan SBK. Untuk hari ini SBK-nya apa? Nah, sekarang Pak Yuli punya satu pertanyaan yang dimana clue-nya adalah arah jarum jam itu kemana? Ke kanan. Berarti puternya ke kanan kan? Ya. Sekarang kalau begitu Pak Yuli akan memberikan pertanyaan penjumlahan ya. 3 tambah 2 berapa? 2 tambah 9 11. Terus 20 tambah 1 9. Ada yang 10, ada 9. Kalau bisa angkat kan? 20 tambah 2 10. Terus 9 tambah 5 Kenapa kok 9 ditambah 9 tambah 5 sama dengan 2? Karena tadi punya apa? Jarum jam ke pemutarnya ke kan? Nah, ya. Oke, jadi sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Untuk materi yang kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam bangun datar. Ada yang masih ingat gak? Macam-macam bangun datar.
siung, terus segi, jendera genjang, terus jelas, empat, terus lagi, layang-layang. Nah, itulah macam-macam bangun datar. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ayuni akan mempelajari tentang keliling bangun datar. Nah, manfaatnya apa, Pak? Untuk keliling bangun datar, kita belajar keliling bangun datar. Siapa di sini yang rumahnya depannya sering ada ayam? Dan setiap hari lantainya ada ayamnya? Hah? Musli. Nah, terus apa? Banyak kan? Ya. Untuk supaya kita mencegah agar ayam tidak masuk, kita membuat apa? Kandang. Terus yang kedua, rumah kita ya. Kalau kita mau memagang rumah itu, kita harus apa? Menentukan keliling dari rumah itu manfaatnya. Atau buat kandang, buat pagar itu kita harus membutuhkan keliling. Nah, itu adalah manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian nantinya supaya bisa memahami cara untuk menentukan keliling bangun ya kan? Nah, untuk yang pertama, Pak Yudi kasih pertanyaan, siapa yang macam-macam jenis bangun datar? Ini Pak Yudi punya pertanyaan. Bagaimana cara menentukan keliling segitiga? Apa wanita? A tambah B tambah C. Terus yang kedua, yaitu siapa yang tahu jenis-jenis bangun datar? Enggak? Apa? Layang, siung, segi. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode kelompok. Ya. Di sini sudah kita bentuk kelompok dengan kesepakatan kemarin kan ya. Nah, ini kelompok 1. Terus ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 ya. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan yang namanya lembar kerja kelompok. Ya, ini nanti akan Pak Yudi jelaskan ya. Sekarang Pak Yudi bagi dulu lembar kerja kelompoknya. Layang-layang. Kalau sudah selesai mengerjakan lembar kerja kelompoknya, siap anak-anak harus mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan bersama kelompoknya masing-masing. Jadi tidak hanya satu orang, melainkan semua kelompok harus maju. Nanti memperkenalkan siapa saja kelompoknya ya. Nah, siapa dulu yang mau maju? Oh, kelompok 3, ayo maju.
Pelajaran nomor berapa? Dua, ayo betul. Itu tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Jadi kita bisa menyimpulkan materi untuk kerja kelompok ini adalah kita bisa menentukan keliling bangun datar dengan menggunakan penggali. Nah, nanti untuk lebih jelasnya anak-anak itu paham atau tidak, Pak Yuli nanti akan memberikan LKPD ya. Ini untuk mencari tahu anak-anak paham atau tidak dengan materi keliling bangun datar ini. Ya, nih saya berikan satu. Jangan lupa nama sama nomor absennya ya. Oh, berapa? Ya, itu kalian kerjakan sesuai pemahaman kalian ya. Nanti dikerjakan semuanya ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Itu cara kerjanya, kalian tinggal mencocokkan ini ya. Ya, di samping ini bangun datarnya, di samping itu jawabannya ya. Tapi kalian juga harus langsung menghitung, jangan langsung ditarik ya. Tuh, ya. Tuh. Oke. Anak-anak ya, kalian sudah melaksanakan semua pembelajaran hari ini, mulai dari diskusi kelompok, terus penguatan materi, sudah kalian kerjakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Pak Yuli akhiri. Nah, sebelum Pak Yuli akhiri, Pak Yuli mau bertanya kepada kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalian bisa mendak? Bisa. Nah, besok kita akan mempelajari tentang luas bangun dan datar. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Elin. Kalian bisa memanfaatkan pembelajaran hari ini dengan sebaik mungkin dan kita bertemu besok lagi ya. Ayo lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Yuliani, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD Sajdik SDN Sidomekar 3 Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya tetap ditemani oleh Bapak Yulianto sebagai guru yang sudah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik pada kegiatan kali ini. Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan percakapan terkait dengan jalannya observasi kelas dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Pertanyaan yang pertama, Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung tadi, Pak? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang Ibu. Karena dalam pembelajaran kali ini saya disupervisi oleh jenengan bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Dan alhamdulillah dalam supervisi kali ini bisa
bisa berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak bisa berjalan dengan baik supervisi kali ini. Mungkin bisa diceritakan kembali Bapak bagaimana dengan area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas. Tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas terkait dengan area pengembangan yang ingin kita capai. Untuk area pengembangan di sektor pengetahuan itu anak-anak sudah mampu untuk menentukan rumus keliling bangun datar di semuanya. Dan untuk keterampilannya anak-anak juga sudah bisa menentukan keliling bangun datar menggunakan cara-cara mereka sendiri. Begitu ya Pak, jadi ada 2 area pengembangan seperti pada pasca praobservasi kemarin adalah pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan anak-anak. Jadi sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Ibu, tapi ada hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi nantinya saya akan memperbaiki apa yang belum terpenuhi di area pengembangan pengetahuan maupun keterampilannya. Menurut Bapak apa kendala atau kekurangan dalam pembelajaran tadi yang dilakukan di dalam kelas? Di tiap pembelajaran Ibu ya, banyak anak yang masih ada anak yang kurang aktif Ibu dalam pembelajaran itu. Dan semuanya dan banyak juga yang hanya mengandalkan teman, tidak merespon dirinya sendiri untuk pembelajaran itu. Begitu ya, jadi masih ada anak yang mungkin kurang aktif atau tidak mau terlibat di dalam proses pembelajaran keliling bangun datar itu tadi. Kenapa ya Pak mereka, apa mungkin penyebab mereka kurang aktif atau tidak mau terlibat misalkan di dalam diskusi kelompok, itu apa kira-kira penyebabnya? Mungkin dalam pembagian kelompok yang saya tentukan itu anak-anak mungkin kurang nyaman dengan temannya, dan mungkin gaya-gaya belajarnya itu berbeda dengan teman-temannya juga. Seperti itu ya Pak ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi di dalam pembelajaran tadi ada pembagian kelompok yang mungkin tidak sesuai dengan minatnya, tidak sesuai dengan kesiapan belajar anak-anak, mungkin tidak sesuai dengan gaya belajar. Ada gaya belajar. Jadi nanti ke depannya saya akan memperbaiki semua itu dengan membentuk kelompok-kelompok dengan metode yang lain. Mungkin dengan metode kesehatan belajar nih Pak. Iya. Oke Pak, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasi sehingga pembelajaran yang direncanakan di dalam kelas itu bisa berjalan lebih baik lagi. Saya siap menunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Kapan Pak kira-kira mungkin bisa dilakukan perubahan di dalam kelas sesuai dengan rencana-rencana yang sudah Bapak susun tadi? Mungkin akan secepatnya Ibu, tapi dari bulan-bulan ini masih ada kegiatan anak-anak yaitu semester itu. Mungkin nanti habis semester itu kita bisa melakukan kembali pembelajaran di dalam kelas. Berarti nanti ya Pak, saya tunggu cerita-ceritanya dengan ketika selesai semester anak-anak akan dibagi dalam kelompok-kelompok sehingga mereka menjadi belajar lebih menyenangkan lagi. Baik, saya terima kasih Bapak dengan jawaban-jawaban dengan pasca observasi kita pada kali ini. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam.